Oke, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman. Di kesempatan video kali ini kita akan ngobrolin sedikit tentang proses pengerjaan Jeep Suzuki Katana Sierra. Nah, jadi mobil ini sebelum kita kerjakan bodinya, terlebih dahulu bagian ruangan mesin ini sudah kita lakukan pengecetan. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu pada saat saya melakukan proses pembuatan tekstur kulit jeruk. Nah, itu satu rangkaian dengan mobil ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen melihat video yang sebelumnya, teman-teman boleh lihat di video yang seperti di thumbnail berikut ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan bahan full system dari Siken ya. Untuk base coat ini saya gunakan base coat BT, warnanya kalau nggak salah ini Sahara ya, jadi antara hijau dan krem. Nah, untuk Sahara ini memang agak banyak jenisnya, kita ambil yang warnanya kurang lebih agak kehijau-hijauan ya. Kalau Sahara yang ready to use itu warnanya agak lebih krim, sedangkan ini kita masih agak cenderung hijau warnanya. Jadi pada saat diaplikasikan dengan clear doff, warnanya akan lebih gelap ya. Nah, karena memang permintaan dari yang punya mobil pengennya warnanya seperti ini. Nah, untuk pengaplikasian base coat kita pengaplikasiannya kurang lebih 2 lapis ya. Nah, oke teman-teman, jadi mobil ini pengerjaan sebelumnya dibongkar full ya, full body dan sasis, mesin juga semua dipisahkan. Nah, sebelum dicat mobil ini sudah terlebih dahulu di uji coba ya, di test drive di medan yang sebenarnya off-road ya, karena mobil ini memang didesain untuk medan off-road. Jadi sebelum dilakukan pengecetan, mobil ini sudah diuji coba. Nah, untuk kelayakan jalan baik di medan yang on-road ataupun medan off-road. Nah, walaupun ada beberapa sedikit perbaikan setelah uji coba, tetapi alhamdulillah mobil ini sudah dapat diatasi ya. Nah, kemudian lanjut ke proses pengecetan, yaitu proses finishing. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bang Mun Penjob, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lainnya. Nah, untuk spray gun yang saya gunakan seperti biasa ya, Meiji Finer Core yang standar air cup 1,3 mm ukuran nozzle-nya. Nah, untuk angin yang saya gunakan di kisaran 1,5 ya, karena untuk base coat ini memang tidak memerlukan angin yang terlalu tinggi agar overspray-nya tidak terlalu banyak ya. Nah, untuk spray gun ini untuk cat solid dia masih enak digunakan ya. Nah, sedangkan untuk metalik memang dia agak kurang nyaman, jadi partikelnya agak sulit untuk rata, karena memang seri Finer Core ini hadir di 2 versi, yaitu versi standar air cup dan HPLP. Nah, untuk HPLP dia memang recommended untuk base coat ya, karena kalau dipakai untuk metalik dia bakal lebih nyaman, lebih mudah rata. Nah, setelah kita aplikasikan di lapisan pertama, sebelum naik lapisan yang selanjutnya, sebaiknya kita lap lagi dengan Teclot ya, karena pada saat kita spray itu pasti ada yang namanya dust spray. Jadi untuk meminimalisir terjadinya
cat yang kasar, nah sebaiknya dilap dulu dengan T-cloth. Nah oke teman-teman, untuk clear dop yang saya gunakan yaitu dari Siken Auto Clear Mix and Matte Low Gloss ya. Untuk hardenernya dari Siken juga P25, dan untuk thinnernya yang medium. Nah untuk rasio perbandingan yaitu 100-40-60, 100 untuk clearnya, 40 untuk hardener, dan 60 untuk thinnernya. Nah jadi yang saya gunakan di sini full dari Siken untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Nah oke teman-teman, dari beberapa merek dan jenis clear dop yang saya gunakan, clear ini adalah yang paling mudah untuk diaplikasikan. Jadi dia mirip dengan clear gloss ya. Untuk pengaplikasiannya memang masih memerlukan flash off ataupun jedah ya. Nah di sini flash off yang saya pakai kurang lebih di 5 menitan. Nah jadi untuk varnish ini memang dia masih minta flash off, sedangkan varnish dop yang lain yang biasa saya pakai itu tanpa flash off, karena memang pada saat kita aplikasikan dia sangat cepat kering. Misalnya kita spray dari titik A ke titik B, yang titik A itu dia udah mulai mengering. Nah makanya di situ kita tanpa flash off. Sedangkan untuk clear ini sangat mudah karena dia lebih santai dalam pengaplikasiannya ya. Nah kebetulan untuk spray gun yang saya gunakan memang karakternya dia agak slow, jadi untuk pengaplikasian dengan clear dari Siken ini itu sangat mudah. Nah karena keuntungannya dari spray gun yang saya gunakan ini dia patternnya lebih lebar, kemudian semburannya lebih cepat merata ya. Nah untuk aplikasi clear kita aplikasikan luar dalam ya, sama bagian kabin dan bagian dalam pintu juga kita spray. Tapi untuk bagian dalam ini kita hanya lapisi 1 lapis ya, itu udah lumayan ya, udah cukup. Nah oke, satu lagi teman-teman, jadi clear dop ini itu sangat minim yang namanya dust spray. Karena apa? Jadi karena dia mirip dengan clear gloss pada saat kita aplikasikan, jadi debunya itu pada saat kita timpa dia langsung melumer, langsung menyatu dengan lapisan yang di atasnya ya. Beda halnya dengan varnish dop yang biasa saya pakai, misalnya dari Nippon, dari Look, ataupun yang dari Belcoat. Kalau kita lambat nimpa, apabila dia udah kering, begitu kita timpa itu bakal terjadi kasar ya. Nah dari kasar itu bakal rawan yang namanya mottling. Jadi pada saat kita raba dia kasar, kemudian efeknya dia seolah-olah kayak bergaris ya. Jadi warna yang tidak merata, jadi ada semacam tiger stripe, garis-garis bayangan gitu ya. Nah itulah yang membuat clear dop jadi agak kurang enak dipandang ya. Nah sedangkan clear ini itu sangat mudah dalam aplikasi dan hasilnya pun langsung rata ya, karena clear ini memang termasuk clear premium. Jadi keunggulannya dia karena perbandingannya 2:1, jadi dia tingkat kekerasannya pun sangat bagus ya. Oke, jadi clear dop dari Siken ini dia sebenarnya satu paket ya, mulai dari clearnya, hardenernya, sampai ke thinnernya itu dia yang serinya Mix and Matte Low Gloss. Nah cuman yang saya pakai ini itu dia kombinasi, yaitu hardenernya saya menggunakan P25, sedangkan thinnernya itu yang medium reducer. Nah karena memang pada saat saya belanja stoknya lagi kosong, adanya yang memang seperti ini, dan memang saya sudah biasa menggunakan kombinasi P25 dan thinnernya medium. Nah walaupun medium, thinner Siken ini dia termasuk yang agak lambat keringnya ya, walaupun medium ya. Kalau disetarakan dengan
brand-brand lokal itu mungkin jatuhnya dia di slow ya. Nah, sedangkan yang versi slownya Siken, thinner slownya Siken itu dia lebih lambat lagi keringnya. Nah, jadi saya rasa untuk clear doff ini menggunakan medium reducer yang dari Siken juga itu dia udah bagus ya. Karena memang ada selisih harga juga lumayan ya antara yang medium dengan yang slow, itu ada selisih harga yang lumayan. Nah, jadi saya sarankan apabila teman-teman mau menggunakan dari produk Siken, usahakan satu merek. Karena kalau menggunakan merek lain, harapannya kita bisa lebih minim overspray dan dust spray-nya. Kalau dikasih thinner lain yang slownya itu bisa dibilang nggak standar ya. Karena walaupun tulisannya slow di kemasan, tapi pada saat dipakai itu dia belum benar-benar slow. Nah, sedangkan yang Siken ini walaupun medium, tapi dia udah benar-benar kerasa slow karena dia ditambah juga dengan hardenernya. Memang karakter dari Siken ini agak lambat keringnya, walaupun yang P25 itu dia lebih cepat ketimbang yang P35, tapi pada saat kita pakai tetap dia lebih slow ketimbang hardener yang brand-brand lokal ya. Biasanya dia lebih cepat kering. Nah, itulah yang membuat clear ini walaupun dia doff tapi dia halus, jadi nggak ada teksturnya ya. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini memang sengaja agak panjang durasinya ya, agar teman-teman dapat melihat proses saya mengerjakan mobil ini agak lebih detail ya. Jadi proses pengerjaannya agak lebih detail, gambarannya juga agak lebih jelas ya. Nah, untuk aplikasi clear doff pada umumnya memang yang dituntut adalah konsistensi jarak, kemudian overlap yang rapat ya. Di sini overlapnya kurang lebih di 80% ya. Nah, kemudian untuk speednya memang mainnya tetap harus agak lambat ya, ketimbang kalau kita main di Pernis Gloss. Nah, itulah kunci keberhasilan untuk aplikasi Pernis doff ya. Jadi walaupun clear ini termasuk clear yang enak diaplikasikan, tapi tetap dalam proses spraynya itu tetap seperti di penjelasan video-video saya sebelumnya ya. Konsistensi jarak, kemudian overlap, kemudian juga speednya itu agak lebih lambat. Nah, satu lagi teman-teman, untuk pada saat aplikasi, jadi usahakan jangan berhenti di ujung panel. Nah, jangan berhenti persis di ujung panel, usahakan dilebihkan ya. Mau kita aplikasi di Pernis Gloss ataupun doff itu sama saja. Nah, tujuannya supaya tidak terjadi penumpukan di ujung-ujung panel ya. Makanya di sini saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya. Jadi kalau setiap panel yang kita spray itu jangan berhenti di ujung panelnya. Usahakan dilebihkan ya. Bisa dilebihkan 1/4 ataupun berhenti di tengah-tengah panel. Nah, jadi pada saat kita sambung dia bakal menyatu. Nah, terutama untuk Pernis doff yang cepat kering ya, pada saat kita berhenti di ujung panel itu biasanya dia putih-putih di ujung-ujungnya itu ya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan thinner yang karakternya cepat kering, itu bakal rawan sekali terjadi mottling ataupun belang, dan juga biasanya banyak terjadi penumpukan dust spray.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to. Oke teman-teman, mobilnya udah beres, kita garap, kita kerjakan, kita cat ya. Nah, yang saya suka dari tampilan dove-nya Siken ini, dia itu nggak terlalu dove banget ya. Jadi dia masih seperti efek satin. Kalau di luar negeri mungkin disebutnya satin. Kalau di Indonesia paling umum dikenalnya dove ya. Nah, jadi karena warnanya ini mendekati army, yaitu agak kehijau-hijauan, jadi efek dove-nya itu lebih kuat ya. Padahal kalau diaplikasikan ke warna yang lebih gelap, mungkin warna hitam, itu bakal lebih jelas kelihatan efek satinnya. Nah, setelah kita rakit dan sudah kita pasang-pasang semua bagian-bagian partnya, mobilnya udah semakin gagah ya. Nah, teman-teman boleh melihat dan menilai sendiri. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, bagi teman-teman yang pengen merakit ataupun ngecat warna dove ini, nanti boleh ngobrol-ngobrol di WhatsApp ataupun di IG saya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, sambil bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk like dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to win the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. On top, they deserve it now. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia untuk mengikuti channel Bang Mun Pet Job. Dan terima kasih juga karena sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.